Iya, yuk terus silakan. Silakan kalian isi presensi dulu. Ya sudah saya kirimkan kembali. Bagi yang sudah, silakan kalian menuliskan nama dan kelas kalian di kolom chat jika kalian sudah mengisi presensi Vicon. Kali ini sudah bergabung 61. Sudah bergabung 61 siswa di pukul 9:14. 1 menit lagi akan kita mulai, anak-anak. 1 menit lagi akan kita mulai. Sekali lagi jangan lupa isikan presensi Vicon ya, bukan presensi yang di Google Classroom. Kalau Google Classroom kalian harus rutin terus ya, mengisi sesuaikan dengan jadwal gitu. Kalau yang saya share di kolom chat ini adalah presensi untuk Vicon. Dan kali ini kalian akan membahas materi yang baru ya. Jadi siap saja, nanti di pukul 9:15 akan kita mulai dan kalian sudah kembali fokus untuk mengikuti materi. Begitu. Jangan lupa nanti kalian untuk tetap jawab, jangan lupa keaktifan karena ini akan terekam ya. Karena akan terekam, jadi silakan saja nanti aktivitas kalian bisa bisa kalian lakukan di sini. Menjawab chat pun juga akan terekam. Meskipun nanti sudah ditutup roomnya, tetapi tetap terekam. Begitu. Dan jika kalian terlihat nampak keluar masuk rapat begitu ya, tolong hati-hati, kalian jangan memencet jangan memencet tombol back ya, karena akan terkeluar. Dan saat ini sudah 67 siswa yang bergabung dan ini sudah pukul 9:16, berarti saya akan memulai untuk pembelajaran kita di hari ini. Baik anak-anak, saya mulai ya. Sebentar, saya akan Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak. Apa kabar kalian? Kalian sehat-sehat saja? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah keluarga kalian juga sehat-sehat saja? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku, saat ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan sekali lagi, tolong temannya juga diberitahu bahwasanya kita itu tetap masa sekolah, bukan masa libur, di mana kalian pagi-pagi tidak sekolah, pagi-pagi kalian masih main-main. Tidak, kalian tetap mengikuti kalian tetap akan mengikuti pembelajaran, begitu ya. Nah, anak-anakku yang saya sayangi ya, mari kita mulai kegiatan di pagi hari ini yang kita akan membahas
materi yang baru tentang bangun ruang sisi datar yang kali ini kita rencanakan untuk membahas tentang kubus dan balok begitu. Dan sebelum kita mulai acara pembelajaran kita, ayo kita berdoa dulu ya. Atau mungkin salah satu ada yang memimpin berdoa. Silakan, siapa yang memimpin berdoa? Mungkin boleh perempuan, boleh laki-laki. Siapa yang memimpin? Ayo. Oh, Agatha, coba Agatha memimpin doa dari situ. Agatha, silakan. Agatha Azmi, silakan. Ya. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Agatha yang sudah memimpin berdoa untuk pagi hari ini. Dan anak-anak, kali ini kita ibu sama Pak Fatah buka 2 room ya. Jadi roomnya Bu Zulili di sini sama roomnya Pak Fatah. Jika nanti room yang di sini itu penuh, karena sekarang kapasitasnya hanya 100, kalau yang dulu kan 250, jadi kita bisa bareng-bareng begitu. Tapi karena sekarang cuma 100, ya nanti yang tidak cukup masuk di sini, kalian nanti masuk di roomnya Pak Fatah begitu. Begitu juga sebaliknya, nanti yang nggak cukup di tempatnya Pak Fatah, kalian bisa masuk di room ini. Makanya kita share keduanya. Kita share link untuk room keduanya biar kalian nanti bisa masuk, bisa memilih. Materi kita sama kok, nggak ada masalah. Dan nanti presensinya itu nanti juga sama. Presensinya artinya linknya sama. Jadi seperti itu. Baik, anak-anak kita mulai ya, karena kita sudah mulai pembelajaran. Mohon maaf kalau kamera saya matikan dulu. Tadi saya senang sekali sudah bertemu dengan kalian dalam kondisi sehat dan tetap bisa mengikuti materi. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan jangan lupa persiapkan alat tulis kalian ya. Alat tulis kalian disiapkan dulu. Baik, ini kameranya saya tutup. Ibu akan mulai presentasi. Ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, nanti ketika saya tanya, silakan jawab. Oke, sudah terlihat ya? Baik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kubus dan balok terlebih dahulu. Ya, jadi ini ya nak ya, nanti kita akan membahas tentang kubus. Jadi memang ini untuk untuk SMP ya, kubus. Kita akan membahas tentang kubus gitu. Nah, sebenarnya ini bukan materi yang baru buat kalian karena di SD sudah pernah, dan kemarin pun saat kita membahas tentang Pitagoras, kita pun juga tidak lepas dari materi ini, dari kubus, karena ini sudah hal yang biasa buat kalian begitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti yang SKKD nanti saya tidak perlu bacakan. Jadi, nah ini nanti yang yang akan kita bahas seperti ini. Ada observasi, pengertian kubus, kemudian unsur-unsur kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita ke apersepsi. Apa sih apersepsi? Apersepsi itu adalah materi yang kalian itu harus menguasai terlebih dahulu untuk menguasai tentang kubus, yaitu kalian harus mengenal persegi. Jadi ingat dulu tentang persegi. Nah, sekarang coba cek. Coba lihat ini.
Coba lihat. Ada bangun, kemudian diberi nama A, B, C, D. Nah, kemudian, nah ini adalah bangun persegi ABCD. Ini bangun persegi ABCD. Selanjutnya, kemudian siswa dapat menentukan luas persegi. Jadi, selain kamu tahu bahwasanya itu adalah bangun persegi, kalian dapat menentukan luas persegi. Dan itu hal yang sangat mudah. Apakah kamu ingat rumus luas persegi? Ayo, siapa yang ingat apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Betul, sisi kali sisi. Siapa yang menjawab itu tadi? Andi Sudrajat dari kelas 8A. Oke, terima kasih Andi sudah menjawab. Andi, keren. Ya, betul. Sisi kali sisi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ini. Coba perhatikan. Nah, gambar ini nampak sama ya. Gambar ini sama. Gambar ini adalah gambar sebuah kotak atau box gitu ya. Sebuah kotak yang apabila kita gambarkan secara garis itu seperti ini jadinya. Nah, itu gambar yang dibentuknya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan gambar dan bangun ruang di atas berbentuk apakah? Nah, jadi itu yang akan kita pelajari. Itu bentuknya apa gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur kubus. Sekarang coba perhatikan. Ada sisi kubus K, L, M, N, O, P, H, R. Sisi kubus K, L, M, N, O, P, H, R. Nah, bagian mana yang disebut sisi kubus di samping? Ada yang bisa jawab bagian mana saja? Nah, coba lihat ini. Yang di gambar yang ada garis kuning. Kuning apa hijau itu ya? Nah, itu ada garis itu. Itu sisi mana itu? Sisi apa itu? Sisi KLMN. Bagian mana yang disebut dari sisi? Nah, ini adalah sisi KLMN. Terlihat ya? Gambar bergerak-bergerak juga terlihat di tempat kalian ya. Lanjut sekarang. Coba lihat ini apa? Coba kalian jawab. Buka mikrofonnya. Sisi apa ini? Maaf, Bu, gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya tidak kelihatan. Gambarnya masih apersepsi, Bu. Masih? Apersepsi. Oh, masih apersepsi. Oke, saya. Oke, saya dulu ya. Oke, saya stop dulu kalau begitu. Sudah terlihat belum unsur-unsur kubus begitu? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sudah ya, unsur-unsur kubus. Ini terlihat sudah? Ya, kalau kalian tidak terlihat silakan menjawab. Tidak apa-apa. Ini terlihat kubus KLMNOPHR. Oke, sudah terlihat. Nah, coba lihat, ini ada balok. Kita akan menentukan bagian mana sisi dari kubus di samping. Nah, kamu melihat sisi kubusnya ya. Nah, kemudian ini coba perhatikan. Nah, sisi mana itu? K, L, M, N. Terlihat ya? Nah ya, terlihat ya? Kalian melihat ya? Coba dijawab. Ya, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Terlihat. Selanjutnya, sisi mana ini yang ada tandanya ini? Sisi apa? O, P,
ini tadi sisi KLMN, ini sisi OPHR. Selanjutnya, kalau ini sisi mana? Sisi apa? Namanya sisi apa? Ayo dijawab, buka aja mikrofonnya. Nggak usah takut salah. Yuk, jawab. Yuk, apa sisi apa ini yang ditandai? Ini sisi apa? Sisi KLPO. Kalian melihat nggak ini gambar ini bergerak? Enggak, Bu. Oke, lanjut. Ayo jawab dong. Ini apa? Mana sisi apa lagi? Kalau tadi KLMN, kemudian OPHR, KLPO, terus yang belakang itu sisi mana? Sisi apa? KNRO, Bu. Oke, ya betul. MNRH. Lanjut. Terus, ini sisi mana lagi? LM, HP. Kemudian, sisi KNRO. Ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah berapa banyaknya sisi pada kubus ini? Berapa banyaknya sisi pada kubus ini? Sudah kamu hitung 6. ada berapa? Ada 6, Bu. 6. Ada 6. sisi KLMN, OPHR, KLPO, kemudian MNRH yang belakang itu, kemudian LMHP, dan KNRO. Nah, semacam itu. Nah, ya jadi memang betul. Kalian tadi menjawab banyaknya sisi kubus itu ada 6. Oke, saya lanjut. Unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus, ini kalau misalkan ada kubus KLMN OPHR tadi, yang lain rusuk kubus kita. Bagian mana yang disebut rusuk dari samping ini? Ini apa ini? Rusuk LP. Kemudian ini mana ini? Ini disebut apa ini? Rusuk mana ini? 8. MH. Terus kemudian ini di belakang ini rusuk NR. Kemudian ini rusuk KO. Kemudian ayo itu mana ini? Rusuk mana ini? Apa ini namanya? Jawab, ayo, jawab. Rusuk apa ini? Terlihat nggak gambarnya? Rusuk apa ini? Maaf, Bu, gambarnya masih unsur-unsur kubus. Saya tidak melihat tanda panahnya, Bu. Oh, nggak ada. Berarti kalau Tidak ada perubahannya oke. kursornya, Bu. Kalau begitu. Yang ini? Oke, berarti harus di satu-satu. Rusuk kubus terlihat? Terlihat, Bu. Oke, berarti ternyata harus satu-satu ya. Baik, sekarang apakah gambar KLMN OPHR-nya terlihat? Gambar Terlihat. Oke, terlihat. Kalau saya tanya jawab aja ya. Nggak apa-apa, dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa. Ini terlihat. Baik, kita akan mencari bagian yang disebut rusuk dari kubus KLMN OPHR. Ini apa? Rusuk. Kalau memang terlihat, coba jawab. Rusuk apa? LP. Terus kalau ini apa ini? Kursornya tidak terlihat, Bu. Yang tidak terlihat apa? Kursor mouse. Oh,
Ini apakah tidak ada klip begitu gerakannya? Tidak Nggak ada, ada, Bu. Bu. Nggak nampak ya? Ini juga nggak nampak ya? Buatan. Oke, sebentar. Oke, apakah masih tidak terlihat? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke. Masih belum. Kalau begitu, saya harus keluar. Oke, saya stop screen dulu kalau begitu. Oke, sudah hilang ya. Oke. Saya sekarang share lagi. Oke, jadi ketika kalian nanti tidak terlihat, langsung jawab saja tidak terlihat, Bu. Jadi biar kita cepat gitu ya. Jadi jangan diam, makanya nggak apa-apa, nggak usah takut, jangan-jangan hanya di tempat kalian, misalkan gitu nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah takut kalau itu hanya di tempatmu, nanti biar saya bisa menyelesaikan begitu ya. Oke, saya lagi, saya presentasi lagi. Kalau ini terlihat tidak? Apakah di tempatmu terlihat? Apa yang terlihat di tempat kalian? Gambarnya. Unsur-unsur kubus. Terus? Unsur kubus. Ada gambar kubusnya? Ada. Ada. Oke. Saya lanjut berarti. Coba ini kita akan mencari rusuknya. Ini terlihat? Apakah kalian terlihat ini garisnya klip-klip, kursornya apakah terlihat? Tidak. Terlihat nggak? Tidak. Tidak. Oke. Tidak. Tapi apakah perubahannya akan terlihat ini? Buatan. Tidak, Bu. Hanya sampai gambar kubus itu tadi? Oke. Ya, Bu. Apakah tidak ada sesuatu tampil lagi di sini? Hanya Tidak, sampai Bu. ini saya sudah tambah. Apakah ada tambahan lagi? Tidak. Tidak ada. Baik. Saya stop share kalau begitu. Oke, saya berarti gini. Ini saja. Ini saja kalau begitu. Dan baik, kalau begitu saya tidak, ini nampak ya, kelihatan ya, PowerPoint saya ya. Tidak usah saya slideshow kalau begitu. Terlihat enggak?
Terlihat, Bu. Terlihat, Oke. terlihat. Baik. Terlihat, Bu. Ya, jadi ini untuk unsur-unsur kubus ini ya, saya besarkan saja kalau begitu tidak saya slideshow. Jadi ini ada 12 rusuk, Jadi ada rusuk LP, kemudian KO, kemudian MH, kemudian NR, nah ini NR, kemudian KL, ini KL, kemudian MN, kemudian HR, PO, LM, PH, OR, ini OR, dan KN. Jadi ada 12 rusuk pada kubus. Nah, kemudian selanjutnya ini coba perhatikan ini. Jadi coba saya slideshow kalau yang ini mudah-mudahan saja bisa. Kalau kita mau mencari jumlah panjang rusuk, terlihat tidak nak pergerakannya? Apakah ada gambar kubus? Terlihat di kalian? Halo? Terlihat tidak? Ada, Bu. Hah? Ada, Bu. Terlihat. Terlihat? Terlihat. Oke, saya lanjut ya. Untuk mencari Terlihat. jumlah panjang rusuk begini, coba perhatikan ini. Lihat, Bu. Oke ya, terima kasih. Jadi ini kalau ini kubus KLMN OPHR. Kubus KLMN OPHR. Nah, jika sebuah kubus dengan panjang sisinya itu adalah S, ini panjang sisinya S. Ini panjang sisinya S, kan sisinya sama panjang. Maka jumlah rusuk kubusnya itu bagaimana kita mencari jumlah rusuk kubus? Maka jumlah rusuk kubusnya karena tadi rusuknya punya berapa? 12 kan? Nah, tadi banyaknya 12. rusuk pada kubus ada 12. Maka 12 kali sisi atau 12S. Itu untuk mencari panjang rusuk kubus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang titik sudut. Terlihatkah? Apakah sudah berganti slide-nya? Belum, Bu. Belum. Bu. Baik, sekarang kita akan ke titik sudut ya. Kita akan saya presentasikan lagi. Tadi saya close. Nah, ini. Bagian mana yang disebut titik sudut? Nah, ini titik sudut yang ada bunderan-bunderan ini. Ini titik sudut. Titik K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, ini. Nah, berapa banyaknya titik sudut? Ya, banyak titik sudut ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalian bisa melihat ini tadi? Sudah? Bisa, Bu. Bisa. Oke, jadi Bisa, Bu. kita tadi sudah mempelajari di atas tadi banyaknya sisi, banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut pada kubus. Ya, banyaknya pada kubus. Dan selanjutnya diagonal sisi. Nah, ini sebenarnya saya mau ini mudah-mudahan saja bisa saya slideshow ya biar kalian terlihat. Apakah terlihat gambar balok kubusnya? Terlihat. Oke, terlihat. Mudah-mudahan nanti pergerakannya juga terlihat ya. Nah, diagonal kubus kita akan mencari diagonal sisi kubus. Nah, coba kita lihat. Ini lihat. Apakah kalian melihat garis yang bergerak-bergerak di dalam kubus? Kelihatan Ada tidak? tapi nggak gerak, Bu. Tidak ada, Bu.
Sudah ada? Baik, berarti terlihat. Nah, kalau sudah, nah ini KM, perhatikan ini KM. Kamu membayangkan ada garis KM di sini. Ini garisnya terlihat tidak? Garisnya itu bergerak begitu. Terlihat nggak? Nah, Garisnya terlihat, Bu. Terlihat Bu, tapi tidak bergerak. oh, tapi Tidak terlihatnya bergerak. garis Tapi saja. nggak bergerak, Bu. Tidak ada yang bergerak Bu. Oke. Ya. Kemudian ini garis KM. Kemudian ada LM. Ya. Oke, sebentar saya tunjukkan saja ini. Coba ini garis KM. Ini sudah saya rubah untuk slide-nya, terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Coba lihat ini. Ini ada garis KM di sini, yang merah ini KM. Kemudian garis LN, ini LN. Kemudian ada HIO. Garis HIO, ini lihat HIO. O-nya mana? Oh ya, atas HIO. Ada PR. Ada PR, garis PR. Kemudian ada garis LO. Ini LO. Kemudian ada KP. KP di sini, KP. Ada juga kok ini PR lagi. Apa ini? Ini karena ini salah, berarti ini apa harusnya? Tadi PR sudah, ini ada KP, ada LO ya. LO sudah, mana yang belum ya? HIN, KR ini ya harusnya KR. KR ini ada, LI ada ya, banyak ya. Jadi ada masing-masing sisi ini kalian bisa melihat masing-masing sisi ini mempunyai dua diagonal sisi. Nah, misalkan sisi KLPO ini berarti sisi diagonal sisinya KP dan LO. Jadi semacam itu. Sehingga kita akan mendapati dalam sebuah, karena sisinya itu ada 6, padahal masing-masing sisi mempunyai dua diagonal sisi, berarti pada kubus itu mempunyai 12 diagonal sisi. Selanjutnya ini, diagonal ruang. Oke, sudah pergantiannya sudah terlihat ya, pergantiannya ya. Sudah. Kalau belum silakan kalian bilang belum. Kalau sudah bilang sudah. Sudah. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini diagonal ruang kubus KLMNOPJR. Jadi gini. Ini K dengan H, jadi di sini. Jadi ini berada di dalam ruangan. KHI, kemudian ada LR, kemudian ada NP. Nah, NP. Kemudian ada garis MO. Ini memang garis khayal. Jadi ini memang garis khayal ya. Kalau diagonal ruang itu garis khayal, itu seolah-olah ada garis. Tapi ini garis ini kalau misalkan kita membuat dalam gambar pun juga bisa, gitu. Tapi kita bisa membayangkan mengapa kok kayak garis khayal gitu ya. Karena itu berada di dalam ruangan dan itu tertutup itu kita. Kecuali kalau ini berupa kerangka. Jadi kalian bisa melihat. Nah, ini kalau misalkan ini kerangka, kalian bisa menghubungkan dengan karet, misalkan seperti itu ya. Nah, ini. Jadi dalam kubus itu mempunyai 4 buah diagonal ruang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang namanya, oke, kalau ini saya mencoba slideshow untuk bidang diagonal. Nah, yang tadi diagonal bidang, ada bidang diagonal, apakah sama? Ini berbeda, ya, berbeda. Berbedanya di mana? Kalau diagonal bidang itu artinya sama dengan diagonal sisi. Artinya sama dengan diagonal sisi.
Tapi kalau bidang diagonal, sebuah diagonal yang bentuknya bidang. Seperti itu. Nah, lanjutnya, bagaimana kita akan mencari? Coba perhatikan. Nah, ini. Saya tanya apakah ini terlihat di kalian pergerakan ada garis yang memotong begitu, kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini adalah bidang KPHIN. Apakah tulisan KPHIN itu terlihat kalian? Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Oke. Ah. Makasih. Kemudian ini coba perhatikan. Ini adalah bidang LMRO atau ya ini adalah bidang LMRO. Kemudian ada lagi ini bidang KLHR. Ya. Kemudian ini bidang MNOP. Kemudian ini adalah bidang bisa LPRN, ya, LPRN. Kemudian ini bidang KOHM. Nah, atau bisa juga KMKO juga bisa. Nah, jadi dalam satu kubus itu mempunyai bidang diagonal sebanyak 6. Jadi sebanyak 6 bidang diagonal. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ini ada uji kompetensi, ini tidak. Nah, kemudian ini jaring-jaring kubus. Ya, kita ke jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, ini waktu SD kalian juga sudah dapat ini. Jadi ini hanya mengingatkan saja. Jadi, apakah yang dimaksud jaring-jaring kubus? Jadi, jika suatu bangun ruang nanti diiris menurut beberapa rusuk, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling terkait dan terbentang pada suatu bidang. Maka bangun dadar yang terbentuk tersebut disebut dengan jaring-jaring. Seperti ini contohnya. Apakah terlihat jaring-jaringnya? Kalian melihat enggak? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah jaring-jaring. Contoh jaring-jaring. Karena apa? Di gambar jaring-jaring itu tidak hanya satu. Tetapi tidak setiap jaring-jaring itu akan membentuk satu bangun yang kita inginkan. Misalkan jaring-jaring kubus itu juga ada jaring-jaring. Kita bisa melihat jaring-jaring ini membentuk kubus enggak ya? Misalkan seperti itu. Nah, sekarang coba lihat ini ada gambar salah satu contoh gambar jaring-jaring kubus. Nah, kalau misalkan jadi ini ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Kemudian jaring-jaring kubusnya itu jaring-jaring kubusnya itu kita bisa melihat, misalkan ini nomor 6, ini adalah sebagai alas, berarti nanti nomor 1 nanti dia posisinya di mana, begitu misalkan seperti itu. Nah, sekarang coba lihat ini latihan 2 ini. Di antara gambar berikut mana yang merupakan jaring-jaring kubus? Coba sambil bayangkan. Di antara gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus yang nomor berapa dan nomor berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Nomor 1 oke, jadi ya ini nanti ya.
Kalau ini jadi alas, ini naik, iki naik, iki naik, ini naik. Nah, ini bisa. Kalau nomor 2 ini jadi enggak nanti kubusnya? Tidak. Enggak bisa. Tidak. Bolong ya, nanti ada salah satu yang bolong ya ini ya. Kalau nomor 3, Bisa. ini alas, ini samping dienggok ke rene, ki munggah, ini juga naik sebagai tutup, ki samping ini. Oke, bisa. 1 dan 3. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kita bisa melihat bagaimana cara mencari itu jaring-jaring. Nah, selanjutnya luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Perhatikan kubus KLMNOPQR gitu ya. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, coba perhatikan karena ini mencari luas permukaan kubus kan berarti semua sisinya itu kita jumlahkan toh luasnya. Sementara begini. Ini ada sisi, contoh yang ini sisi depan, belakang, samping kiri, samping kanan, kemudian atas dan bawah. Nah, cuma keistimewaan pada kubus ini kan sisinya sama. Ada 6 sisi yang sama. Nah, maka karena sama berarti pada luas masing-masing sisi itu bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi kan rumus luasnya. Berarti sing iki sisi kali sisi, yang ini sisi kali sisi, ditambahkan yang atas sisi kali sisi. Misalkan samping semua dulu aja yang tegak, yang sisi tegaknya. Sisi kali sisi, iki sisi kali sisi sebanyak 4 kan. Kemudian ditambah yang atas dan bawah. Sisi kali sisi ya bawah dengan sisi kali sisi. Sehingga kan ada 6. Berarti artinya untuk mencari luas permukaan kubus, maka itu sama dengan 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, nggak ada yang bertanya berarti saya bisa langsung ya. Berikutnya. Nah, ini contohnya gini. Suatu kubus dengan panjang 8. Oke, ini saya stylesnya ya. Contoh ini. Jadi, ada suatu kubus panjang sisinya 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Luasnya 6 kali sisi atau 6S kuadrat ya. Atau sama dengan 6 kali S kali S. S-nya itu tadi 8. 8 kali 8 itu 64. 6 kan 6 kali 64. Jadi sama dengan 384 cm per segi. Contohnya seperti itu. Sekarang saya tanya dengan kalian. Apakah kalian perlu mencatat ini? Perlu, Bu. Oke, kalau perlu saya berikan yang dari sini ini aja ya, yang ini aja. Oke, mau yang ini saja luas permukaan kubus. Oke, ini saja ya, coba. Silahkan kalian bisa mencatat yang ini dulu, baru kemudian ke contoh soalnya ini. Yuk, saya berikan waktu 2 menit, saya kira cukup deh itu. Silahkan.
Udah selesai ya? Oke, saya lanjut ini. Silakan kalian tulis. Silakan kamu tulis dulu. Sudahkah? Kalau sudah, bisa saya lanjut. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kalau sudah. Nah, ini nanti aja. Volume sekarang. Sekarang kita volume kubus. Ya, volume kubus. Perhatikan. Nah, ini ya, jadi apakah terlihat share screen saya? Kalian melihat nggak? Lihat. Melihat, Bu. Oke, terima kasih. Ini adalah volume kubus. Ya, kita akan membahas tentang volume kubus. Perhatikan kubus ya. Nah, ini kalau misalkan kubus ini ada kubus kecil-kecil saya isikan. Yang besarnya sama. Nah, ini saya isikan. Nah, ini tambah saya ini. Belum penuh, saya penuhi lagi. Saya isikan lagi. Iya, akhirnya penuh. Ya. Jadi ini tadi saya sudah mencoba memasukkan ke dalam kubus ini. Dari kubus kecil-kecil ini tadi. Nah, kalau misalkan ini tuh sisinya itu kita anggap S misalkan. Maka volume kubus itu adalah sisi pangkat 3, sisi kali sisi. Sehingga ketika ya. Nah, jadi kalau volume kubusnya misalkan ini dicontohkan, misalkan ini 2, ya 2 kali 2 kali 2 atau 8 satuan volume. Ini hanya contohnya saja. Nah, sekarang bagaimana ketika ada satu contoh soal begini. Sebuah bak mandi berbentuk kubus yang pada bagian dalamnya mempunyai panjang sisi 85 cm. Tentukan volume bak mandi tersebut jika diisi air secara penuh. Nah, kalau kita mencari volumenya kan berarti sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Jadi 85 pangkat 3. Nah, didapat 6.100 berapa? 60 itu 614.125 cm kubik. Jadi itu volumenya. Nah, itu mudah sekali. Apakah perlu kalian catat contohnya saja apa? Atau di sini aja ya, nggak usah contoh soalnya, tidak usah kalian catat, ini saja yang perlu kalian catat. Ya.
Kalian hanya mencatat itunya saja, tidak apa-apa. Oke, silahkan volumenya sama. Ini contohnya kalau diberi 2 gitu ya, maksudnya yang ini. Oke, 2 menit saja cukup saya kira. Oke ya, sudah ya. Saya lanjut kalau begitu. Ini tadi tentang kubus. Saya ulang kembali bahwasanya kalian nanti untuk soal-soal latihan silakan kalian nanti bisa melalui buku-buku LKS juga bisa. Jadi silakan saja kalian silakan saja nanti kalian bisa mempelajari, memperkuat lagi dalam buku LKS. Oke, hari ini jadi ini tadi untuk kubus kalian sudah mempelajari satu bagian-bagian dari kubus tadi, bahwasanya kalian untuk mendapatkan kubus sebagai materi prasyarat kalian harus ingat tentang materi persegi, begitu ya, tentang materi persegi. Terus kemudian kita sudah mengenal tentang banyaknya titik sudut pada kubus. Berapa banyaknya titik sudut pada kubus? Ayo jawab, berapa? Berapa banyaknya? 8, Bu. Titik sudutnya ada 8, betul. Berapa banyaknya sisi pada kubus? 6. 6. Oke. Berapa banyaknya rusuk pada kubus? 12. Betul. Berapa banyaknya diagonal sisi pada kubus? 12. Oke, betul. 11. Berapa banyaknya diagonal ruang pada kubus? 4. 4, betul. 2. Berapa banyaknya bidang diagonal pada kubus? 6. 6. Betul. 6. Oke, kalian tahu ya. Kemudian bagaimana kita mencari berapa luas permukaan kubus? Kalian sudah mendapatkan tadi 6 kali sisi kuadrat. Kemudian untuk mencari volume, maka sisi pangkat 3. Begitu ya, kalau pada kubus. Baik, sekarang saya akan lanjutkan dengan oke, terima kasih sudah menjawab di chat. Nggak apa-apa ya, kalian sambil menjawab bicara. Begitu juga ketika kalian bisa menjawab lewat chat, karena nanti akan tersimpan siapa yang menjawab begitu. Nah, kemudian ini masih ada waktu, berarti saya bisa melanjutkan untuk balok dulu ya. Saya lanjutkan untuk balok, saya share screen tentang balok. Baik. Sekarang tentang balok. Ya, jadi balok ini
kita nanti materi pokok yang akan kita pelajari, nanti kalian bisa mempelajari tentang persepsi sama seperti kubus tadi, kemudian pengertian balok, unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Jadi itu sama dengan yang tadi kubus ya. Nah, bedanya begini, ketika abstraksi berarti kamu nanti harus paham dulu tentang persegi dan persegi panjang. Nah, ingat nggak ini gambar apa? Ini gambar persegi ya. Kalau yang ini gambar, yang ini gambar apa? Persegi. Balok. Persegi panjang ya. Gambar persegi panjang. Kemudian kita juga mengenal kedudukan dua buah garis. Masih ingat nggak? Dua kedudukan garis saling sejajar. Masih ingat ya? Dua garis bisa saling sejajar. Dua garis bisa saling berpotongan. Kemudian dua garis bisa saling bersilangan. Nah, itu yang harus kalian ingat. Bahwasanya nanti kita mengingat tentang kedudukan dua garis itu untuk mempelajari balok. Nah, sekarang pengertian balok. Pengertian balok sebenarnya apa? Yang dimaksud dengan balok itu batasan-batasannya itu apa gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan bangun ini. Ini ada bangun. Terlihat enggak, Nak? Kalian? Kalian Tidak, melihat? Bu. Melihat enggak? Apakah presentasi saya terlihat enggak? Tidak. Tidak. Iya. Tidak, Bu. Oke, saya tutup dulu. Saya kembalikan. Apakah terlihat ini? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat ya pengertian balok. Oke, bangun baloknya juga terlihat? Terlihat. Oke. Baik. Begitu juga dengan tulisan-tulisan ini terlihat? Terlihat. Baik. Nah, berbentuk apakah bangun tersebut? Begitu ya. Jadi ini kalian coba perhatikan bangun ini. Berbentuk apakah bangun tersebut? Nah, jadi bangun inilah yang kita namakan dengan balok gitu ya. Lantas apa batasannya? Jadi balok itu terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Ya. Jadi balok itu terbentuk persegi panjang. Jadi persegi panjang ini dengan sejajar dengan yang depan itu ya. Yang depan itu yang belakang dengan yang depan ini sejajar bentuk. Berhadapan dan sejajar. Kemudian yang atas dengan yang bawah. Yang atas dengan yang bawah. Jadi ini sejajar dan berhadapan. Atau ini yang samping kanan dan samping kiri. Jadi ini terbentuk dari itu. Jadi terbentuk persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Depan sejajar dengan belakang, atas sejajar dengan bawah, samping kanan sejajar dengan samping kiri. Nah, jadi seperti itu. Itu balok. Jadi kesimpulan apa? Jadi apa kesimpulan dari balok? Jadi balok itu adalah satu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar.
Jadi seperti itu. Jadi istilahnya tidak waton kalau ini sisinya yang penting sejajar, yang penting berhadapan, misalkan seperti itu. Tidak waton seperti itu ya. Nah, maka ada batasannya. Batasannya apa? 6 buah persegi panjang, sisi-sisinya berhadapan itu sama besar. Jadi seperti itu, yang sejaman yang. Jadi sisi yang berhadapan itu sama besar dan sejajar. Itu yang dikatakan dengan balok. Nah, sisi balok, apakah terlihat gambarnya ini, kalian melihat? Terlihat tidak? Halo, apakah terlihat gambar saya? Presentasi saya terlihat tidak? Terlihat Bu ya pengertian Yang balok. kalian lihat apa? Unsur-unsur balok terlihat tidak? Yang terlihat pengertian balok Bu. Oke, baik. Berarti saya setiap pergantian harus stop dulu ya ternyata. Oke, ini sebenarnya untuk untuk unsur-unsur balok itu hampir sama dengan unsur-unsur kubus. Misalkan ini sisi, dia juga mempunyai 6 sisi macam kubus tadi. Dia juga mempunyai 6 sisi macam kubus tadi. Jadi ada sisi KLMN, ini terlihat kan kalau yang ini? Terlihat. Oke. Ada sisi KLMN, ini lihat yang bawah KLMN. Kemudian ada sisi OPHR yang atas ini, OPHR. Kemudian KLPO. KLPO ini yang depan, sisi depan. Ada MNRH, MNRH yang belakang. Ada LMHP, LMHP yang samping kanan. Ada KNRO, KNRO yang samping kiri. Jadi ini sama dengan kubus tadi. Banyaknya sisi ada 6. Kemudian saya lanjut. Ini juga sama dengan yang tadi. Untuk rusuk, maka rusuk pada balok ini juga mempunyai 12 buah. Jadi ini 12 buah. Nah, ini rusuk pada balok. Kemudian untuk mencari panjang rusuk balok. Nah, ini untuk mencari panjang rusuk balok. Bentar, saya slideshow. Apakah terlihat slideshow saya? Terlihat tidak? Yang kalian lihat apa? Cek dulu. Jumlah rusuk balok. Apa? Jumlah panjang rusuk balok. Oke, jumlah panjang rusuk balok. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah terlihat. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar KLMN balok KLMN OPHR. Nah, ini ada balok KLMN OPHR. Nah, kemudian ini kita akan mencari berapa jumlah panjang rusuk balok. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada keterangan KL. KL ini panjangnya sama dengan MN. Panjangnya sama dengan HR. Ini HR. Panjangnya sama dengan OP. Yang itu kita namakan dengan panjang atau kita beri inisial P, disimbolkan dengan P. Kemudian LM itu panjangnya sama dengan PH, sama dengan OR, sama dengan KN. Yang itu kita sebut dengan lebar atau kita simbolkan dengan L kecil. Artinya bukan kapital. Begitu juga MH, panjangnya ini MH yang tinggi, panjangnya sama dengan NR, panjangnya sama dengan OK, sama dengan LP.
Nah, ini yang kita sebut dengan tinggi. Ya, kita sebut dengan tinggi yang kita bawa, kita menggunakan inisial T. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kamu ingat ini dulu. Sing panjange podo, sing P kuwi cacahe 4, sing L ini juga 4, kemudian yang T ini juga 4. Nah, sekarang jika sebuah balok berukuran panjangnya itu sama dengan P, lebarnya itu L, dan tingginya itu T, maka untuk jumlah panjang rusuk balok itu artinya 4 kali panjang, karena tadi panjangnya banyaknya 4 kan, KL, MN, GR, OP. 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi. Atau kita bisa tuliskan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, saya beri waktu 3 menit untuk mencatat ini. Coba silakan untuk mencatat jumlah panjang rusuk balok. Tujuannya apa? Biar kalian menulis itu, kalian juga mentransfer ke dalam otak kalian apa yang sudah kalian dapat di hari ini begitu. Silakan kalian tulis dulu 3 menit ya. Sudahkah kalian selesai menuliskan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini sebenarnya kita tinggal contoh soal dan itu ya, masih ada sih beberapa untuk unsur-unsur. Oke, saya lanjutkan saja untuk yang unsur balok. Titik sudut dulu. Titik sudut ini juga sama dengan kubus ya. Kubus tadi banyaknya titik sudutnya ada 8, di balok juga sama. Ya,
Di balok juga sama. Jadi untuk diagonal sisi pun juga sama. Jadi masih ada 12 buah, kemudian diagonal ruangnya itu juga sama dengan kubus. Jadi banyaknya itu sama, kemudian untuk yang bidang diagonal pun juga sama dengan kubus. Nah, nanti kita coba cek pemahaman kita ya. Kita cek pemahaman kita terhadap balok ini. Coba kalian jawab ya. Kalian jawab, buka mikrofonnya. Yang keras yang jawab ya. Ini ada balok. Baloknya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan yang pertama. Apakah nama balok di samping? Balok apa? Nama balok di samping. Ada yang mau jawab? Silakan langsung jawab saja. Nama baloknya adalah, ingat nama balok itu berhubungan dengan huruf. A, B, C, D, E, F, G, H. Betul. Siapa yang jawab itu tadi? Medika Narumurti kelas 8A. Oke, ya. Jadi nama baloknya itu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ketika nanti kalian ditanya, apa nama balok di samping? A, B, C, D, E, F, G, H. Bukan jenis balok yang ditanyakan, bukan jenis, tapi nama. Berikutnya. Disebut apakah garis AC? Diagonal sisi. Betul, diagonal sisi. Kemudian ada berapa diagonal sisi pada balok? Empat. Masih belum 12. betul? 12. Ada berapa? 12. 12. Betul kalau 12. Diagonal sisi pada balok ada 12. Disebut apakah garis DF? Diagonal ruang. Rusuk. Ayo DF. Diagonal ruang. Betul, diagonal ruang. Nah, ada berapa diagonal ruang pada balok? 4. 4, betul. Lanjut. Disebut apakah garis AE? Rusuk. Rusuk, betul. Rusuk. Ada berapa rusuk pada balok? 12. 12. Disebut apakah titik C? Titik sudut. Betul, Titik sudut. Ya. Ya, titik sudut. Ada berapa titik sudut pada balok? 8. Ada? 8. Iya, 8. betul. Kemudian disebut apakah A, B, C, D? Sisi. 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 Betul. Ada berapa sisi pada balok? 6. 6. Kalian boleh menjawab sisi, boleh menjawab bidang ya, tidak apa-apa. Bidang atau sisi itu sama, maksudnya adalah sama. Oke, ada 6, betul. Kemudian disebut apakah ACGE? ACGE. Bidang diagonal. Bidang diagonal, betul ya. Jadi ACGE, bidang diagonal. Ada berapakah bidang diagonal pada balok? 6. 4. 4. Ada yang lain? 6. 6. 6. Iya, 6. Ya. Jadi itu. Oke, sebenarnya hari ini kita
bisa membahas sampai jaring-jaring balok, tapi karena ini nanti pembicaraannya bakal panjang dan waktu kita sudah habis, jadi kita tidak bisa melanjutkan, dan kita lanjutkan insya Allah hari Kamis ya. Insya Allah besok hari Kamis. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu, saya lupa. Oke anak-anak, demikian saja untuk materi hari ini ya. Besok kita lanjut, dan jangan lupa kalian yang belum presensi tadi, yang belum isi, silahkan ini saya share kembali. Yang belum isi presensi Vkonnya silahkan diisi, dan sampai bertemu di besok pertemuan yang akan datang. Tetap semangat belajar ya kalian ya. Diingatkan teman-temannya kalau kita itu masih belajar, kita itu masih sekolah. Hanya kalian sekolahnya di rumah dan kita melalui ini. Jadi jangan sampai tidak masuk. Ya, begitu saja. Oke, kalau tadi ditutup berdoanya tadi dipimpin oleh Agatha, sekarang gantian yang menutup. Silahkan coba ditutup Justin. Ditutup dengan berdoa penutupnya. Silahkan Justin memimpin. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Justin yang sudah memimpin berdoa di pagi hari ini. Dan buat kalian tetap semangat belajar. Sekali lagi sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Yang kita besok yang akan datang kita masih melanjutkan untuk balok ya. Karena kita masih membahas tentang jaring-jaring balok. Begitu anak-anak, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.